Jadi kalau menginginkan anak yang soleh, orang tua juga harus memperbaiki diri. Bukan hanya berharap anaknya baik, sedangkan orang tuanya masih bermaksiat, masih sulit untuk sholat, masih enggan untuk menjalankan perintah Allah, masih enggan untuk menutup aurat. Itu gak mungkin juga. Karena kesolehan orang tua itu akan sangat berdampak kepada kesolehan anak. Sa'id ibn Musayyib, seorang tokoh besar di kalangan tabi'in, tokoh yang paling faqih dari kalangan tabi'in, sekaligus menantu sahabat Abu Hurairah. Beliau pernah mengatakan, la azidanna fi sholati min ajli raja'a al-uhfadhu fi. Wahai anakku, aku akan terus menambah jumlah sholatku ini untukmu, dengan harapan engkau akan dijaga oleh Allah karena sholat yang aku kerjakan. Sholat sunnah tentunya ya, kalau sholat wajib kan nggak bisa diperbanyak. Anak itu peniru yang sangat handal. Apa yang dilihat dari orang tua itu yang dia praktekkan di dalam kehidupannya. Kalau dia lihat orang tuanya rajin sholat, rajin baca Quran, insya Allah itu yang dia ikuti. Tapi kalau yang dia lihat mamanya goyang-goyang TikTok, ngapain anaknya kira-kira jemaah? Goyang juga. Kalau yang dia lihat bapaknya merokok, anaknya merokok juga. Anaknya merokok juga, para jemaah yang dimuliakan Allah. Bahkan anak itu lebih cepat merekam yang mereka lihat dibandingkan yang mereka dengar. Ya, kalau yang dia lihat ayahnya setiap adzan berkumandang, ayahnya langsung segera ke masjid. Anaknya pasti begitu. Kalau ingin anaknya rajin belajar, ya orang tua rajin belajar, rajin datang ke pengajian, rajin ikut taklim, itu yang akan dinilai sama si anak. Bahwa ini anak kita ada kajian maghrib misalnya, ya setengah jam sebelum adzan maghrib sudah siap-siap nih, siap-siap nak mandi, kita mau pergi pengajian. Masuk ke masjid, dudukkan anak di samping, dengar pengajian. Ini baru namanya apa? Keinginan memiliki anak yang soleh dan soleha. Tapi kalau ada orang tua misalnya, bapaknya di rumah, bapaknya di warung kopi, tapi anak suruh pergi taklim, ya kali anak yang pergi taklim. Subhanallah. Bisa dipahami ya, Pak? Tauladan. Kisah yang paling nyata adalah bagaimana Nabi Musa dan Nabi Khadir berjalan di suatu kampung. Dia mengatakan, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma shalihah. Nabi Khadir menceritakan tembok ini, adapun tembok dari rumah yang hampir roboh itu rumah itu adalah punya 2 orang anak yatim yang ada di kota ini. Jadi kenapa diperintah? Karena di bawah tembok itu ada harta. Jadi kalau dibiarkan terroboh temboknya, maka harta itu akan kelihatan sama orang di luar dan besar kemungkinan itu akan dicuri sama orang. Maka Nabi Khadir diperintah untuk memperbaiki tembok tersebut supaya harta tersebut tetap terjaga. Alasannya apa? Wa kana abuhuma shalihah. Karena ayah dari kedua anak yatim ini dahulunya adalah orang yang soleh. Bahkan ketika orang tuanya sudah meninggal, Allah jaga anaknya jemaah. Sehingga di sini dijadikan para ulama dalil bahwa Allah akan menjaga orang soleh binafsihi, pada dirinya, dan kepada anak keturunannya. Orang tua itu adalah cerminan untuk anak. Kalau kita ingin menjadi anak yang taat, anak kita menjadi anak yang taat, harus diperlihatkan ketaatan. Nggak mungkin lah jemaah kita sehari-harinya mengajarkan joget-joget dan nyanyi-nyanyian kepada anak kita, ya kan? Lalu bersama dengan itu kita berharap anak kita tumbuh menjadi penghafal Quran, seorang yang bagus bacaan Al-Quran. Sementara kita jadi adalah nyanyi-nyanyian, mamanya nyanyi-nyanyi, joget-joget. Lalu dia berharap anaknya tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleh, nggak mungkin. Kalau kita memang ingin, harus perlihatkan contoh. Itu tadi kaidahnya. Uswatun hasanah ablaghu anfa' min alfi mawa'id. Satu bukti keteladanan itu lebih bermanfaat dan lebih mengena dibandingkan 1000 nasihat. Dakwah semampumu.